Jalan punya siapa? Ya jalan juga untuk umum, Pak. Untuk umum ada aturannya. Emang kalau mau jalan hancur diomean kumane? Kamu ngelawan. Ya saya tahu ini butuh. Butuh, semua orang juga butuh. Lah mau jalan putus setiap orang merusak mau gimana? Saya juga tekanan dari. Bukan tekanan dari man. Kamu saya proses kok. Silakan. Gawet ini merusak alam. Kalian punya siapa ini? Mana izinnya saya lihat? Saya antar dia sini. Enggak, langnya mana? Stop dulu. Sebagai apa di sini? Ngurus. Kamu merasa rugi nggak sebagai orang desa? Enggak. Kenapa nggak merasa rugi? Jalan hancur. Masyarakat butuh makan, Pak. Masyarakat butuh makan. Berapa miliar uang yang harus dikeluarkan untuk perbaikan jalan di depan? Makan bisa cari kerjaan yang lain. Bukan Anda. Susah. Banyak. Sekarang kuli bangunan mana kedua gimana kalau nggak ada kerjaan di mana nanti sudah? Kamu saya proses kok. Silakan. Ini mau dipikir saya juga tekanan dari. Bukan tekanan dari mana? Masyarakat dari mana? Masyarakat mana menekan? Dia punya harus ada izinnya. Udah dibikin izin. Di mana izinnya? Di mana izinnya? Tahun belum turun. Di mana izinnya? Ya dari ini. Kamu yang punya bukan. Orang disuruh usaha sama yang punyanya. Sana bukan. Ya, kamu jalan punya siapa? Ya punya negara. Punya jalan. Negara tidak boleh merusak. Ya jalan juga untuk umum, Pak. Untuk umum ada aturannya. Siap dikasih kebijakan lah. Tapi kebijakan naon? Untuk bayar pajak deh. Ya bayar. Mana bayar pajak? Tanah pun bayar pajaknya kemana? Harga leliannya bayar kemana pajaknya? Saya lihat KTP kamu. Nggak bawa KTP, kamu ngelawan. Ya saya tahu. Saya tahu banyak. Lamun ngalanggar, jangan suka melawan. Ini butuh. Semua orang juga butuh. Lamun jalan putus setiap orang merusak mau gimana? Semua orang merusak. Kita mau bikin sawah, Pak. Tanah mana yang bagian? Pak, tadinya begini. Gimana? Ya, kan galiannya dulu ya, Pak. Iya, ini bekas orang mau dirapiin. Iya, bukan. Ini kan sembarangan angkutnya. Enggak. Itu belum clear, belum. Ya belum clear gimana? Belum anggus kumaha. Update-nya kan itu sawah. Ya paling itu sawah. Iya, tapi kan ngalanggar. Mohon ayah abdi mah masalah juga. Ya makanya kan saya nyadarkan ente ngalanggar. Orang lain dapat untung gede ngangkutin tanah, ngejual ke Agung Podomoro mahal, bayar pajak henteu, rakyat nu rugi. Emang kalau mau jalan hancur diomean ku maneh? Kan ada anggaran. Dengerin dulu. Anggaran harus ada sumbernya. Mana naon sih? Tinggal Sumerah. Tak karek saya manggil orang desa ditegur model mana? Ya abdi mah hoyong jadi sawah gitu, Pak. Ya hoyong jadi sawah ada aturan mana? Lamun jadi sawah. Ayah teu petanya sawahna. Ayah teu petanya sawahna. Petanya sawah mah teu aya, Pak. Teu aya berarti kan Bapak dimanfaatkeun. Bapak naon hesena kepala desana sok ngariung. Dihitung pajaknya. Kita aya ya anu ngurus udah Bapak gitu aya Bapak mah. Kapan ayeuna aya nguruskan masyarakat. Iya, tapi ieu teu meunang gituan pokoloto. Kepura we kitu, Pak. Teh nya menjaga di dieu kok saya nyaho. Abi teh sareng lerencangan teh. Saya kerjaan Pak urusan. Nya bukan urusan kerjaan mah kagak ge loba. Pas saya nyaho nu digawe di tempat model kieu can pernah bener hirupna. Gawe teh ngarusak alam. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Salam hormat. Iya, terima kasih. 17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu, Pak? Di BIN. BIN ya? Ya, saya Info hangat, kendul, cetruk. Ini di Kerawang. Setelah heboh mantan hakim karena menggunakan tanah PJT untuk dibangun ruko dan dikontrakkan 90 juta dan 75 juta, heboh digusur tidak mau, akhirnya menantang lurah, akhirnya Kang KDM datang. Kang KDM pun dibentak-bentak. Akhirnya apa? Tetap dibongkar. Karena itu tanah negara. Ada lagi. Ya ini. Ya. Orang warga yang katanya mengaku bekas Intel. Intel apa Intel? Intel. Ya. Intel apa Intel? Intel. Modelmu gitu kayak dahaperamu preman. Kalau kamu memang orang bekas Intel, pensiunan Intel, mengaku dari Kostrad, ya, kamu kan tahu aturan bagaimana tanah PJT itu milik siapa. Anda membangun bangunan liar, Anda kontrakkan, ya, untuk kepentingan pribadimu,
Walaupun kamu mengatakan nyewa per tahun 2 juta ke direksi, kalaupun memang kamu orang waras, orang sehat dan mantan pejabat atau mantan TNI, kan kamu tahu aturan. Apa mentang-mentang kamu bekas Intel, bekas Kostrad, terus kamu berkuasa gitu? Sadar kan? Begitu kamu sudah pensiun, kamu menjadi warga negara biasa, rakyat biasa. Jangan sok-sokan. Apa kalau tidak dengan cara begitu kamu tidak bisa makan? Apa dengan kamu tidak cara kamu menguasai lahan negara, kamu kontrakan, bikin kontrak-kontrakan, kamu tidak bisa makan tiap hari? Sungguh rendah derajatmu. Sudah dibekali kemampuan, keilmuan segala macamnya di tempat kau bernaung bekerja dulu, itu dilatih segala macamnya. Begitu turun ke masyarakat, seharusnya bisa mempraktekkan bagaimana cara bertahan hidup dan segala macamnya. Tapi yang kamu lakukan apa? Kamu bak lagak seorang pahlawan kesiangan, yang preman, seakan-akan tidak bisa diutik-utik oleh siapapun. Tapi begitu kamu ketemu Kang Deddy, apa yang kemarin terjadi? Dikala kamu ditanyakan orang, seakan-akan kau galak seperti singa lapar. Begitu ketemu Kang Deddy, nyalimu seperti anak kucing lagi mencret, pucet, basi. Orang sok-sokan telek. Ini loh ya, setelah muncul jaksa mantan hakim bikin bangunan ngawur, dikontrakkan puluhan juta, pendapatan sekian ratus juta, muncul lagi orang yang mengaku bekas Intel apa Intel. Gancok jaran. Begitu sombongnya kemarin didatangi Kang Deddy, ciut, ciut, mau gini, langsung gini, taek, muka-muka aja di blok endut nih. Orang-orang udah gini Kang KDM, begitu ada eskavator galian, masukin galian sekalian diuruk biar jadi tambah kuat kalinya. Nur rapokro. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ambil alih wewenang jalan desa dalam aspek perbaikan. Ambil alih paknya jalan desa lo badu kacau, hancur lebur. Aya nu siga balong bahkan Pak Cip didukung Pak, pokoknya mah ambil alih ku provinsi Pak, ngarah lalucir, ngarah halus satu nun japanya. Sugan we terjadinya ya mah ada karek rencana sugan jadilahnya ngarah jalan desa-desa dimanapun desana selama itu di Jawa Barat malah lalucir aralus lahnya insyaallah lah. Cip nuhun Pak. Konflik antara KDM dan seorang mantan jaksa kembali mencuat setelah KDM mendapati bahwa sebidang tanah negara ternyata sudah disewakan secara ilegal kepada warga. Saat mendatangi lokasi, KDM menemukan penyewa yang mengaku mereka membayar sewa kepada seorang mantan jaksa, padahal tanah tersebut tercatat sebagai aset negara yang tidak boleh disewakan tanpa izin resmi. Ketika muncul informasi tentang oknum PJT yang diduga ikut melancarkan penyewaan itu, oknum ini disebut-sebut meyakinkan penyewa bahwa tanah itu aman ditempati, seolah-olah memiliki legitimasi hukum padahal tidak ada dokumen resmi apapun yang menunjukkan izin pengelolaan atau hak sewanya. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa aset negara tidak bisa dianggap seperti milik pribadi hanya karena ada oknum yang mengaku memiliki kewenangan. KDM lalu meminta bukti administrasi dan hasilnya tetap sama, tidak ada surat izin, tidak ada SK, tidak ada dasar hukum. Sementara itu, penyewa merasa dirugikan karena telah membayar kepada pihak yang mengklaim memiliki kewenangan padahal sebenarnya tidak. Temuan ini sejalan dengan berbagai hasil audit dan laporan yang pernah terjadi di kasus lain. BPK beberapa kali menemukan pola penyalahgunaan aset negara oleh pihak yang tidak berhak, termasuk tanah negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi disewakan atau dialihkan tanpa dasar hukum. Dalam kajian agraria disebutkan bahwa semua aset negara hanya boleh dipindah tangankan dengan izin tertulis dari lembaga pemegang aset, persis poin yang dipersoalkan oleh KDM. Tanah negara diperlakukan seperti tanah pribadi. Konflik ini makin tajam karena pihak mantan jaksa disebut tetap mengklaim punya alasan dan kewenangan, sementara KDM menegaskan bahwa semua penyalahgunaan seperti ini harus dihentikan untuk mencegah kerugian negara dan kerugian masyarakat yang sudah terlanjur membayar. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow. Hampura Bapak Aing kuring selaku Kepala Desa Logok Hangser kuring tetarima terkait kebijakan proyek jalan desa diambil alih ku provinsi. Kan apa meureun Bapak Aing
kuring selaku kepala desa Legok Hangseur teh nya selama ieu meunang sampingana tina proyekan jalan. Apa meureunannya? Gaji kepala desa teu sabaraha. Nya ayeuna walaupun misalkan diambil alih ke provinsi, jalan alus mulus. Tapi kuring menang naon? Masyarakat hungkul nu diperhatikeun. Ari kuring selaku kepala desa Legok Hangseur teu diperhatikeun. Cik atulah ulang ngaganggu ladang baseuh kuring.